iffah fil khalwah. Kita tetap menjaga diri tidak melakukan keharaman, menjaga diri tidak berani maksiat meskipun gak ada yang melihat kita. Itu bukti akhlak terpuji yang ketiga. Yang keempat, qaulul haqqi liman yakhafuh. Tetap mengatakan yang benar meskipun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para wali santri dan segenap jamaah, anak-anak ayah, banin dan banat, ayah doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, gak ada yang sedang sedih-sedih, gak ada yang galau. Kalian sudah move on dengan kegiatan liburan kalian sepanjang Ramadan kemarin. Yang dihadapi sekarang adalah Al-Quran. Kemarin di tangan kita ada handphone, sekarang di tangan kita ada apa? Mushaf Al-Quran. Kemarin yang kita baca chatting, yang sekarang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran. Bapak dan ibu, anak-anak ayah semua, malam hari ini mari sama-sama kita belajar satu wasiat dari seorang pintu kota ilmu. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Aku adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu. Dan tahukah kalian wahai para sahabat, siapa yang menjadi pintunya? Yang menjadi pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan, pesan itu ditujukan kepada sekalian orang beriman, khususnya untuk kalian para penuntut ilmu. Pertama, beliau menyampaikan, inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Sesungguhnya ada 4 perkara yang sulit sekali dilakukan, namun ketika kita berhasil melakukan, itu bukti bahwa kita memiliki akhlak yang baik di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Ada 4 amal yang sulit sekali dilakukan. Mana yang pertama? Yang pertama adalah al-'afwu 'indal ghadab. Al-'afwu 'indal ghadab. Memaafkan pada saat marah. Yang kedua, wal judu fil 'usrah. Tetap dermawan meskipun dalam keadaan sulit ekonominya. Dan yang ketiga adalah al-'iffatu fil khalwah. Tetap menjaga diri dari keharaman meskipun dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihat. Dan yang terakhir adalah qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Yang terakhir adalah tetap mengatakan yang benar, yang jujur, yang apa adanya, meskipun itu mengancam keselamatan dirinya, atau meskipun itu menggadaikan sesuatu yang mungkin bisa dia dapatkan. Anak-anak ayah, mari kita sama-sama belajar satu persatu dari 4 pesan ini. Yang pertama, sebagai penghafal Al-Quran, sebagai talibul ilmi, tidak boleh di antara kalian yang tidak mampu menaklukkan kemarahan kalian. Umumnya orang kalau sedang marah pasti pengennya ngamuk. Umumnya orang kalau sedang marah pasti ingin mencaci. Umumnya orang kalau sedang marah pasti ingin mengumpat, menyampaikan kalimat-kalimat yang kasar. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Barang siapa yang mampu menahan kemarahannya, nanti Allah akan menahan azab yang akan diberikan kepadanya. Tadinya Allah akan menurunkan kebangkrutan, Allah tahan. Karena hamba itu mah orangnya suka menahan kemarahan. Tadinya Allah akan turunkan penyakit, Allah tahan. Sebab hamba yang satu itu ketika akan marah, sedang berdiri, duduk, marahnya berkurang. Sedang duduk, berbaring, marahnya hilang. Gak ada orang marah sambil gogoleran. Ayo tuh. Di mana-mana orang marah pasti apa? Berdiri. Kalau kita sedang baring susah marahnya. Mau kayak gimana caranya kita marah sambil baringan? Makanya kalau sedang marah, bobo, kamu tidur. Cari tempat tidur. Tidur. Gak ada orang tidur sambil marah. Gak ada. Dijamin gak ada. Kemudian kita juga diajarkan kalau sedang marah, fal yatawadda.
Karena apa? Karena kemarahan dari setan, setan dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Maka ketika kita sedang marah, untuk meredam kemarahan kita, falyatawaddo, ambillah air untuk berwudu. Untuk apa kita hafal Quran tapi dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk? Berarti Al-Quran belum bisa menguasai diri kita, namun Al-Quran masih dikuasai oleh nafsu kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal judu fil usrah, tetap badlul mal, mengeluarkan harta meskipun fi halati syu'ubatil mal, meskipun sedang dalam keadaan sulit mendapatkan harta. Kamu sedang punya uang segitu-gitunya, teman kamu butuh, pinjem, kasih. Kenapa? Karena ketika kita punya uang, orang butuh, kita ngasih wajar. Tapi kita bisa ngasih pada saat kita juga sedang butuh, itu namanya ithar. Apa? Ithar. Ithar termasuk akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Apa ithar? Mendahulukan kepentingan orang lain di luar urusan ibadah. Itu namanya ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain meskipun sebetulnya mereka juga sedang butuh. Itulah percontohan pujian Allah terhadap orang-orang kaum Ansar yang ada di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah wal iffatu 'indal khalwah. Menjaga diri, man'ul haram, menjaga diri dari keharaman fil khalwah, pada saat fi waqtil infirad, pada saat berada di waktu sendiri. Gak ada yang nemenin, gak ada orang yang lihat kita. Kalau kamu soleh pada saat bersama-sama, wajar. Tapi kalau kamu tetap soleh padahal kamu sedang sendirian, itu yang luar biasa. Kalau kamu sholat tahajudnya rajin di pondok ini, wajar. Tapi kalau kamu sudah ada di rumah, tidak dilihat oleh ayah, tidak dilihat oleh bunda, tidak dilihat oleh ustadz, tidak dilihat oleh ustadzah, tapi kamu tetap sholat tahajud, kamu tetap sholat duha, itu yang luar biasa. Fahim dong? Jadi kalau kamu sujud 1000 kali di pondok pesantren, belum tentu lebih baik daripada ketika kamu bersujud 1 kali di luar pesantren. Kenapa? Karena di dalam pesantren kamu sujud barangkali sujudnya karena peraturan, disuruh sholat, disuruh tahajud, disuruh duha. Tapi di rumah orang tua pergi kerja, kamu gelar sejadah, waktunya baru jam 9 pagi, kamu sudah mandi, sudah beres-beres rumah, kamu dirikan sholat duha 4 rakaat, 6 rakaat, 12 rakaat, itu baru luar biasa. Al-iffah fil khalwah, kita tetap menjaga diri tidak melakukan keharaman, menjaga diri tidak berani maksiat meskipun gak ada yang melihat kita. Itu bukti akhlak terpuji yang ketiga. Yang keempat, qaulul haqqi liman yakhafuh, tetap mengatakan yang benar meskipun berada di hadapan orang yang kita takut kepadanya. Hari ini banyak orang yang menggadaikan kebenaran karena takut terancam hidupnya. Atau liman yarjuhu, kita harus tetap mengatakan yang benar kepada orang yang kita mengharapkan sesuatu kepadanya. Maksudnya kalau kita ucapkan yang benar, kemungkinan dia yang tadinya mau ngasih jadi gak ngasih. Kita tetap katakan yang benar. Maka jangan sampai kita termasuk menjadi orang yang menggadaikan kebenaran demi untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi 4 perkara yang sulit, namun ini harus kalian upayakan karena ini adalah amal yang sangat mulia, akhlak yang sangat-sangat baik, sangat indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Al-'afwu 'indal ghadab, memaafkan pada saat marah. Yang kedua, al-judu fil usrah. Apa artinya? Dermawan, tetap berbagi meskipun dalam keadaan sulit ekonomi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-iffatu fil khalwah. Apa artinya? Menjaga diri dari keharaman, dari kemaksiatan meskipun dalam keadaan sendirian. Dan yang keempat adalah qaulul haqqi liman yakhafu aw yarjuhu. Kita tetap mengatakan yang benar meskipun berada di hadapan orang yang kita takuti atau orang yang kita harapkan. Mudah-mudahan kalian tumbuh menjadi penghafal Quran yang jujur, kalian tumbuh menjadi penghafal Quran yang kaya raya, yang tetap bisa berbagi, yang peduli, yang bisa menolong, yang bisa membuka lapangan kerja. Gak usah bingung keluar pondok nenteng-nenteng ijazah pengen cari kerja. Kamu yang harus membuka lapangan-lapangan kerja. Agar keluar dari pondok kamu menjadi bisnismen. Keluar dari pondok kamu bukan ngajar di pondok. Keluar dari pondok itu jangan ngajar di pondok. Keluar dari pondok itu bikin pondok.
Keluar sekolah jangan ngajar di sekolah, keluar sekolah bikin sekolah. Kenapa? Karena kalau kamu sekedar ngajar di pondok, kebaikannya satu. Tapi kalau kamu bikin pondok, akan banyak orang yang ikut ngajar di pondok kamu, kebaikannya jadi banyak. Itu yang harus terinstal di dalam hati kalian sebagai cita-cita. Keluar dari pondok, saya harus bisa bikin pondok. Makanya di Baiti Jannati yang diajarkan bukan cuma ngapal Quran, bukan cuma belajar kitab, bukan, tapi belajar bagaimana kamu punya kepedulian, belajar bagaimana kamu punya semangat untuk menolong, semangat untuk memikirkan orang lain, sehingga nanti Allah tolong kamu, Allah pikirkan masa depan kamu, karena kalian selalu memikirkan kepentingan orang lain. Nah, itu yang sangat ayah harapkan ada dalam diri kalian. Ini ada yang sedang di Sukaraja, ada yang di Sukaraja, ya, pondok yang di Sukaraja nanti akan menjadi pondok takhassus lil Quran, pondok untuk khusus menghafal Al-Quran sekaligus mempelajari tafsirul Quran. Kamu akan belajar Quran dan belajar tafsir di sana, ya. Doakan mudah-mudahan Allah mudahkan nih semua kebutuhan-kebutuhannya. Nanti akan diseleksi. Tahap awal yang dikirim ke sana berapa? Hah? Satu kelasnya 15. Jadi 15 orang satu guru. Nanti tambah 15 orang lagi tambah satu guru lagi. Jadi rasio perbandingan antara guru dan murid itu 1:15. Kalau di sini 1:40 orang. Nah, itu nggak kekejar. Kalau di sana 1:15. Setiap tambah lebih banyak, lebih dari 15 nanti harus sudah tambah satu ustadz lagi. Sehingga kamu nanti belajarnya lebih intensif, belajarnya nanti lebih kageroh, ilmunya lebih banyak yang kalian dapatkan. Tapi yang ayah pesankan selalu, yang namanya ilmu baru bisa dikatakan ilmu ketika sudah menghadirkan kemanfaatan. Ketika ilmu yang kamu ketahui itu belum bisa menghadirkan kemanfaatan, namanya belum ilmu, namanya baru pengetahuan. Namanya baru pengetahuan. Kapan dia menjadi ilmu? Dia menjadi ilmu baru ketika si pengetahuan itu digunakan untuk nolongin orang. Makanya kamu menghafal Quran itu tujuannya untuk nolongin orang. Banyak orang yang gak bisa baca Quran, banyak orang yang gak kenal Quran, banyak orang yang hidupnya gelap gara-gara gak ngerti Quran. Makanya kamu berdoa, Allahummarhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan apa? Dengan Al-Quran. Biar apa? Biar maksudnya Quran yang ada dalam hati kamu, dalam benak kamu itu menjadi rahmat untuk orang-orang di sekitar kamu. Bukan cuma disimpan doang. Apalagi sudah tersimpan di dalam hatinya Al-Quran, tapi jadi pejabat korupsi, atau jadi tokoh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Nggak boleh. Kamu harus tampil di masyarakat. Data orang yang perlu butuh bantuan dari kamu bantu satu persatu. Itu cita-cita ayah. Itu cita-cita dan keinginan ayah. Itu harapan ayah. Camkan baik-baik dalam hati kalian bahwa kalian bukan sekedar sedang dicetak menjadi alumni pondok, tapi kalian sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang bisa mendirikan pondok sendiri. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua. Wa na'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.